Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video sebelumnya, Abdikos menjelaskan kalau tingkatan Yuji adalah menuju penyihir kelas spesial, di mana dia mampu menggunakan teknik kutukan pembalik dan juga beberapa kekuatan yang kemungkinan telah ada dalam diri Yuji, seperti para dead painting, sehingga dia bisa melakukan teknik laser darah dari Sukuna atau energi kutukan Sukuna yang terprint padanya, sehingga tinju Yuji bisa membuat Sukuna bergetar. Yap, dari 4 kekuatan Yuji yang Abdikos sebutkan, 3 diantaranya masih sebatas kemungkinan, yaitu kekuatan dead painting, kekuatan jari Sukuna, dan kekuatan energi kutukan Sukuna yang terprint dalam diri Yuji. Yap, hanya teknik kutukan pembaliklah yang secara resmi menjadi kekuatan terbaru Yuji. Dan ya, jika ternyata buff Yuji hanya kutukan pembalik, bisakah Yuji berperan penting dalam pertarungan akhir ini? Dan kalau bisa, apa peran dia dan bagaimana dia akan mengeksekusi perannya tersebut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, apakah Yuji bisa mendapat peran di akhir? Seperti yang kita tahu, Yuji adalah MC yang mendapat julukan rasa NPC di Jujutsu Kaisen karena dari segi peran dan kekuatan dia banyak kalah dengan penyihir lainnya. Yang paling tampak tentu saja Gojo Satoru dan Kashimo Hajime, di mana mereka berdua menjadi tembok yang menutup pertarungan Yuji melawan Sukuna. Dan ya, sekarang kedua orang terkuat tersebut telah mati. Jadi apakah Yuji bisa segera dapat peran? Jawabannya masih ada 3 orang lagi yang bisa menjadi tembok Yuji, dan ketiga orang tersebut di-mention langsung oleh Kenjaku. Yap, mereka bertiga adalah Maki Zenin, Kinji Hakari, dan Yuta Okkotsu. Untuk Maki sendiri sudah kita lihat, yang mana Maki bahkan menyuruh Yuji untuk mengimbangi kecepatannya karena kecepatan Maki sudah selevel Toji. Sementara untuk Hakari dan Yuta, mereka direkomendasikan langsung oleh Gojo untuk membantu karena hanya mereka berdua yang diakui Gojo bisa melampaui kekuatannya. Yap, pantas sekali kalau ketiga orang tersebut langsung dimention Kenjaku sebagai penyihir yang harus diwaspadai. Dan ya, Yuji bukan termasuk salah satunya. Dan sekarang situasinya berbeda, di mana Hakari sedang menghadapi Uraume, sementara Maki belum nampak batang hidungnya. Sebenarnya masih ada Higuruma, tapi dia tidak mampu bertahan dalam kerasnya pertarungan dan akhirnya mati. Jadi ya, harusnya yang tersisa tinggal Yuji melawan Sukuna. Tapi tiba-tiba Yuta datang untuk join pertempuran. Dan ya, lagi-lagi Yuji tertutup oleh karakter kuat lainnya. Bahkan editor secara terang-terangan menghin kalau fokus pertarungan berikutnya adalah Raja Kutukan versus Ratu Kutukan. Jadi dari sini, apakah Yuji masih punya kesempatan berperan penting dalam melawan Sukuna? Atau justru dia akan kembali tertutup oleh tim Ratu Kutukan Yuta dan Rika? Kedua, Yuji diremehkan Sukuna hingga akhir. Yap, sayang sungguh disayang, Sukuna menolak untuk mengakui kekuatan Yuji. Dia tetap menjadi haters Yuji dan menganggapnya sebagai sosok yang membosankan. Namun meski begitu, ada sedikit rasa jengkel dalam diri Sukuna yang sulit sekali digambarkan, di mana Sukuna merasa Yuji terus-menerus kembali untuk membunuhnya meski kekuatan Yuji tidak sebanding dengannya. Jadi ya, kali ini Sukuna memutuskan untuk mengakhiri mimpi Yuji dan serius akan membunuhnya secara permanen. Namun ya, saat Sukuna mulai serius akan membunuh Yuji, Yuta datang untuk kembali menarik perhatian Sukuna. Walhasil Yuji kembali diabaikan dan diremehkan Sukuna karena Rika dan Yuta lebih menarik setelah memberikan serangan dahsyat pada Sukuna. Ketiga, Yuji akan jadi support Yuta. Yap, walaupun Sukuna kembali mengabaikan Yuji, tapi Abdikos yakin Yuji tidak akan berdiam diri. Pertarungannya akan sama seperti saat Sukuna fokus menghajar Higuruma agar terus mempower up level kekuatannya, yaitu Yuji akan menyepam di pertarungan Raja Kutukan versus Ratu Kutukan. Jadi bisa saja Sukuna fokus menghadapi Yuta, tapi Yuji sebagai obat nyamuk akan terus menyepam Sukuna dengan kekuatan misterius yang dia miliki. Keempat, Yuji adalah kunci untuk membangunkan Megumi. Yap, walaupun peran Yuji hanya obat nyamuk di pertarungan Raja Kutukan versus Ratu Kutukan, tapi Abdikos yakin Yuji akan punya peran super penting di bagian akhir, yaitu memberikan Black Flash terakhir yang akhirnya membangunkan jiwa Megumi atau bahkan memisahkan tubuh Megumi dan Sukuna kalau memang bisa. Yap, kenapa Abdikos berteori demikian? Mari kita bahas. Di episode ke-10,
Saat Mahito melawan Nanami, Mahito menjelaskan bahwa jiwa ada sebelum tubuh dan bentuk tubuh ditentukan oleh bentuk jiwa. Jadi setelah tubuh Mahito rusak akibat serangan Nanami, dia mampu memulihkannya hanya dengan mempertahankan bentuk jiwanya dengan kuat daripada menggunakan energi terkutuk untuk menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Kemudian Mahito melanjutkan dengan menjelaskan bahwa meskipun penyihir jujutsu melindungi tubuh mereka dengan energi terkutuk, mereka tidak melindungi jiwa mereka karena setidaknya seseorang perlu mewaspadai jiwanya sendiri dan melindunginya dengan energi terkutuk. Oleh karena itu, penyihir jujutsu rentan terhadap serangan Idol Transfiguration Mahito. Dan di episode 12, ketika Yuji memberikan pukulan keras ke wajah Mahito yang tertawa, Yuji mampu membuat hidung Mahito mengeluarkan darah. Mahito awalnya terkejut karena Yuji berhasil menyerang bentuk jiwa Mahito. Namun dari sini Mahito menyimpulkan bahwa ini kemungkinan karena Yuji berperan sebagai wadah Ryomen Sukuna. Yuji terus-menerus menampung jiwa selain miliknya di tubuhnya, sehingga Yuji bisa menyadari garis besar jiwanya sendiri dan jiwa Sukuna. Di akhir insiden Shibuya, Yuji mampu mengembalikan bentuk evolusi Mahito ke wujud semula setelah meninju Mahito dengan Black Flash telak yang langsung mengenai inti dari jiwa Mahito. Yap, Mahito sendiri bisa berevolusi karena telah menemukan inti dari jiwanya sendiri. Tapi Yuji dengan mode zone Black Flash super miliknya mampu melihat inti dari jiwa Mahito lalu meninjunya dengan telak. Dan ya, tidak ada satupun penyihir jujutsu yang diperlihatkan mampu melakukan ini selain Yuji dan Nobara. Untuk kasus Nobara, hal tersebut memang berasal dari teknik kutukannya. Dengan kata lain, itu adalah gift alias bakat. Tapi untuk kasus Yuji, itu semua murni dari hasil latihan dan fokus yang luar biasa dengan tubuh super miliknya, plus sedikit keberuntungan dengan menjadi wadah Sukuna. Sesuai dengan perkataan Mahito di episode ke-10 dan ke-12, kalau semua penyihir sebenarnya bisa menjadi Yuji, yaitu menyerang langsung ke jiwa. Tapi para penyihir tidak pernah fokus ke hal tersebut, di mana mereka lebih fokus melindungi dan mengasah bentuk fisik mereka, sehingga mereka sangat rentan jika ada teknik kutukan yang langsung menyerang jiwa. Namun ya, setelah Yuji tidak lagi menjadi wadah Sukuna, Yuji tidak lagi ditampakkan bisa menggunakan Black Flash. Bahkan di pertarungan melawan Sukuna bersama Maki, Yuji tetap tidak bisa menggunakan Black Flash. Dugaan Abdiko, saat itu Yuji masih berupa objek kutukan kosong yang belum diisi apapun, sehingga tidak ada cukup energi kutukan yang bisa digunakan Yuji untuk melakukan Black Flash. Tapi setelah Yuji diisi oleh sesuatu yang kemungkinan adalah Paradeath Painting, kini dia diperlihatkan bisa kutukan pembalik. Jadi bisa disimpulkan kalau sebentar lagi Yuji akan kembali mampu menggunakan Black Flash yang langsung menyerang ke inti jiwa. Yap, masih ingat perkataan Yuji kalau dia punya strategi untuk menyelamatkan Megumi. Mungkin strategi yang dimaksud Yuji adalah memisahkan jiwa Megumi dan jiwa Sukuna dengan Black Flash miliknya. Yap, Yuji punya fokus super untuk bisa melakukannya. Jangan lupakan kalau dia juga mendapat buku pengetahuan tentang jiwa dari Yuki Tsukumo, yang mana hal ini akan semakin memperkuat dugaan kalau strategi Yuji untuk menyelamatkan jiwa Megumi bisa saja terjadi. Yap, Megumi adalah orang pertama yang menyelamatkan Yuji. Jadi sekaranglah waktu yang tepat bagi Yuji untuk membalas pertolongan Megumi. Bisa jadi Yuta dan Rika menyerang Sukuna secara fisik, atau bahkan Black Flash Yuta yang pernah diperlihatkan di anime akan melukai Sukuna secara fisik, dimana seperti yang kita lihat, Sukuna tidak resisten terhadap Black Flash fisik. Bahkan dia sempat pingsan saat terkena Black Flash Gojo. Jadi kesempatan terbesar adalah saat Sukuna terluka secara fisik, maka Yuji memberikan Black Flash Super yang langsung mengenai jiwa, sehingga Megumi pada akhirnya bisa dibangunkan. Atau syukur-syukur Black Flash tersebut bisa melepaskan tubuh Sukuna dengan tubuh Megumi, layaknya Yuji melepaskan tubuh Mahito dari wujud evolusinya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.